Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jo Chandra TV. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke guys, di sini aku mau sharing mengenai investasi. Itu disclaimer dulu ya, bukan karena aku terlalu sultan, bukan karena aku terlalu banyak uang ataupun terlalu banyak investasi. Cuma ini kayak semacam self reminder supaya aku selalu konsisten untuk investasi dan barangkali juga kalian bisa meniru cara ini. Caranya mudah banget. Oke, berbicara mengenai investasi, sebetulnya investasi sendiri itu apa sih? Jadi, investasi adalah menanam modal ataupun aset untuk mendapatkan return pada masa depan. Nah, namanya juga return pada masa depan, nggak ada yang namanya investasi bisa instan, guys. Sehari dua hari langsung returnnya gede banget, ataupun sejam dua jam, nggak gitu juga konsepnya. Jadi, investasi itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, dan juga ada jangka panjang. Hal yang harus kalian ketahui tentang investasi adalah mengubah mindset dulu ya. Yang pasti, investasi itu nggak bisa instan dan juga ada beberapa jangka sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi investasi itu bukan karena ikut-ikutan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian mau ada ibadah haji ataupun umroh, pembangunan rumah, pembangunan masjid, dana pendidikan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu memiliki profil risiko yang berbeda-beda dan juga tujuan keuangan yang berbeda-beda juga. Jadi nggak bisa ikut-ikutan nih, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jangan terlalu banyak memberikan exception kepada diri sendiri, misalnya nggak sempat investasi, nggak punya uang, nggak tahu caranya. Guys, sekarang itu udah era digital, kalian bisa investasi di mana saja, menggunakan apa saja, dan platform apa saja itu bebas. Apalagi sekarang kalau misalnya kalian rasanya nggak punya uang, itu nggak mungkin banget, karena investasi yang aku lakukan itu bisa mulai dari 10.000 nih. Alasan apa lagi coba? Kemudian nggak sempet gimana? Nggak sempet ke bank atau nggak sempet kemana? Karena sekarang sudah ada beberapa aplikasi yang udah mendukung itu semua. Kalian bisa investasi mulai dari tiduran di rumah, kemudian sambil nyantai, itu bisa banget kok. Nah, ini nih cara yang aku lakukan supaya aku konsisten. Sebetulnya aku udah sekitar 2 tahun, sebelum 2 atau 3 tahun itu aku investasinya di emas. Karena aku memang pahamnya waktu itu di emas digital ya, pasti bukan emas yang batangan. Pernah sih emas batangan, tapi takut hilang gitu kan kalau disimpan di lemari. Akhirnya aku pindah ke emas digital, itu lebih simpel juga. Waktu itu belinya juga mulai dari 10.000 sampai berapa gram gitu kan, lumayan juga guys, asalkan kita konsisten. Caranya yaitu adalah menyisihkan 10% dari penghasilan tiap bulan yang kita dapatkan. Contohnya, misal penghasilan kalian itu 5 juta. Nah, 500 ribunya itu bisa kalian langsung alokasikan ke investasi. Entah itu reksadana, entah itu saham, entah itu emas, ataupun investasi yang lainnya seperti deposito juga bisa sih, walaupun kalau deposito tuh jangkanya pendek banget dan aku nggak punya. Kalau aku mainnya di emas digital, reksadana, dan juga saham. Itu pakai apa? Pakai aplikasi dong, karena aku juga anak IT. Aku sadar bahwa kemajuan teknologi ini bisa memudahkan kita untuk menentukan financial management ataupun financial planning. Itu gampang banget guys. Nah, kalau aku kan main di 3 instrumen investasi nih, emas, reksadana, dan juga saham. Misalnya bulan ini penghasilanku 5 juta, jadi 10%-nya itu kan 500 ribu. Aku alokasikan untuk investasi 200 ribu misal untuk beli saham, 200 ribu untuk beli reksadana, kemudian 100 ribunya untuk beli emas digital gitu guys. Yang penting kita konsisten ya, walaupun kecil, tapi kalau ditumpuk-tumpuk itu banyak juga. Aku juga nggak nyangka waktu itu belinya juga mulai dari 10 ribu, 20 ribu. Sekarang ya alhamdulillah aku punya beberapa investasi di reksadana. Aku di reksadana punya beberapa portofolio dengan manajer investasi yang berbeda-beda. Kemudian di saham aku punya sekitar 21 emiten di saham ya alhamdulillah, dan itu aku lakukan secara kontinu dan konsisten. Setiap bulan harus ada yang masuk 10% ke investasi guys. Jangan terlalu memberikan pengecualian kepada diri sendiri ataupun exception. Nggak sempat, nggak ini. Pokoknya kalau udah dapet transferan masuk nih ke rekening, langsung aja 10% alokasikan. Sebisa mungkin sih punya beberapa rekening bank ya kalian, supaya bisa investasi, mengatur keuangan, dan lain-lainnya. For your information, bahwa investasi itu bukan seberapa besar uang yang kalian investasikan, tapi seberapa sering atau seberapa konsisten kalian melakukannya. Itu akan lebih baik, karena ketika kita tumpuk sedikit, itu akan lama-lama menjadi bukit. Percaya atau enggak ya, kalian harus percaya, karena aku udah membuktikan. Dan pokoknya tahun-tahun ini nih, era-era sekarang, selama pandemi, kalian harus rajin-rajin investasi, karena memang lagi bagus banget untuk investasi. Pastinya kalau aku nanti untuk macam-macam lah planningku nanti ke depan. Buat kalian investor pemula seperti aku, sering-sering membaca artikel tentang keuangan, kemudian nonton podcast tentang keuangan, terus pakar-pakar ekonomi, itu pokoknya sering-sering dilihat.
nanti itu akan memunculkan jiwa-jiwa investor sultan. Asik. Ya walaupun kita hanyalah pejuang receh, setidaknya kita sudah mengumpulkan dan berusaha untuk melakukan investasi 10% dari penghasilan kita setiap bulan. Oke guys, mungkin itu saja sharingku mengenai investasi ini yang kulakukan. Yang penting mulai aja dulu, karena kalau kita nggak mulai, mau kapan? Oh besok lah, besok, akhirnya nggak punya investasi, itu kan sayang banget. Nah yang penting mulai aja dulu, mulai dari kecil, nominal kecil, itu akhirnya akan membentuk jiwa-jiwa investor sultan. Asik. Nah buat teman-teman semua yang punya pengalaman investasi, bolehlah sharing di kolom komentar, barangkali kita bisa sharing lebih lanjut mengenai investasi. Dan yang masih penasaran aku pakai aplikasi apa, mungkin boleh ditulis di kolom komentar, nanti aku buat video berikutnya. Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.